Saya itu apa gitu. Itu soal yang kamu tahu kan ada pilihan ganda. Nanti ada aku tahu itu. Kita belum tahu nih, orang-orang introvert itu sebenarnya extrovert teman-teman. Mungkin di kamar dia karaokean, nggak mungkin ya. Di kampus itu penting. Organisasi atau UKM pokoknya sangat itu penting. Yo, selamat datang di podcast Maha Capek. Si serba bisa capek juga. Teman-teman mahasiswa atau teman-teman pemuda yang berada di luar sana, semoga teman-teman sehat selalu dan selalu gacor dalam setiap aktivitasnya. Berbicara kemajuan suatu bangsa tentu tidak terlepas dari peran generasi pemudanya. Sepenuhnya kita menyadari bahwa keterpurukan suatu bangsa ini disebabkan oleh rusak moral masyarakatnya. Sebelum kita membahas mahasiswa dari dunia SMA menuju dunia perkuliahan, itu kita sangat berbeda gitu, culture-nya gitu. Nah, sekarang kita sudah mengundang salah satu bintang tamu kita, yaitu Mbak Nailah. Coba Mbak Nailah, sebelum kita bahas lebih jauh, bisa perkenalkan Mbak Nailah itu siapa gitu? Halo, perkenalkan teman-teman, nama aku Nailah, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam angkatan 2023. Mbak Nailah ini adalah salah satu mahasiswa UMY, ya. Nah, kalau boleh tahu Mbak, apa sih yang membedakan? Ada bedanya nggak sih Mbak Nailah walaupun kuliah di Jogja, asli Jogja, tapi beda nggak sih culture-nya gitu loh? Maksudnya dengan teman-teman yang ada di luar Jogja ketika bertemu gitu, beda nggak sih? Sebenarnya kalau dibilang beda banget juga mungkin tiap ketemu orang pasti ngerasa ada bedanya ya, karena mereka punya pandangan punya sifat mereka sendiri. Benar. Cuman yang paling kerasa itu mungkin dari logat bicara gitu. Kadang kan kalau di Jogja kan ngomongnya mungkin ada yang dari luar yang memang nadanya lebih kencang, meskipun aku sendiri kalau ngomong kencang ya. Tapi kadang kan ada yang kayak kalau ngomong tuh kencang, jadi aku ngerasa mungkin kayak dibentak, padahal dia nggak berniat menbentak, atau mungkin dari logat bicaranya yang kayak terlalu berlenggok-lenggok, aku agak sulit paham. Jadi untuk perbedaan tuh pasti ada, tapi nggak terlalu jauh banget sebagai perbedaannya gitu ya. Selagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Nah, dari SMA ke kuliah ini kan beda Mbak, kulturnya gitu loh. Menurut Mbak Nailah nih, apa yang paling membedakan ketika SMA dan Mbak Nailah waktu maba? Nah, itu apa yang membedakan? Mungkin kagetnya pas jadi mahasiswa baru itu, pertama kan teman-teman yang lain tuh pada udah ngerti, teman-teman yang lain tuh pada kayak udah contohnya waktu itu tugas maba itu kan ada esai. Nah, aku tuh belum ada pandangan soal esai itu apa gitu. Iya, kayak gimana? Yang aku tahu soal esai itu soal yang kamu tahu kan ada pilihan ganda. Jadi nanti ada esai. Nah, aku tahu itu awalnya aku bingung kayak gimana, nah banyak tugas-tugas yang memang aku nggak pernah tahu, nggak pernah lihat, memang dasarnya aku juga kurang dalam mencari tahunya ya pada saat itu. Jadinya mungkin sulitnya di situ karena belum bekerja, jadi fokusnya ke sana. Kalau sekarang mungkin pembagian waktunya berdasarkan prioritas di hari itu, di jam itu aja. Berarti ini teman-teman, aku ngambil salah satu kesimpulan Mbak ya, di pertanyaan yang pertama ini, bahwa teman-teman ini harus menggunakan waktu yang luang itu dengan sebaik-baiknya. Jangan menggunakan waktu yang luang itu dengan hal-hal yang tidak berguna gitu kan ya. Gunakan dengan sebaiknya. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang ini hal yang beda nih dari SMA dan perkuliahan. Kedua, Mbak Nailah kan juga seorang mahasiswa akamsi di Jogja nih. Apakah ketika maba itu sangat membantu gitu loh, ketika Mbak Nailah berkuliah? Jadi kayak privilege akamsi ini membantu atau enggak? Ya. Kalau menurutku sih pada saat itu, menurutku itu tuh susah. Kenapa? Karena gini, kan rumahku sama kampus kan lumayan jauh. Iya, sih. Nah, terus aku itu pas waktu maba itu memang belum punya keberanian buat kayak ngajak ngomong, ngechat segala macam gitu. Nah,
rata-rata pas technical meeting dan kawan-kawannya itu mereka teman-teman yang ada di kampus tuh udah pada saling kenal karena mereka satu kos. Jadi karena aku yang akan sini jauh sama mereka, nggak tahu gimana di sekitaran gue begitu ada apa. Jadi mungkin susahnya di situ karena obrolanku itu jadi mungkin susah nyambung. Kayak misalnya lagi kalau misalnya pulang kayak pulang kan aku juga jauh ya, beda sama mereka yang kayak nanti pulang bisa kesini dulu, aku kan gitu kan, kesini dulu ya, kesini dulu. Kalau aku kan nggak bisa karena jauh, memperkirakan kayak nanti sampai rumah jam berapanya, ada kendala apa, macet apa nggak di jalan, itu harus kita pikirin juga kan. Beda jadi sama mereka. Oke, jadi gini, itu tuh kayaknya tugas buat teman-teman yang ekstrovert tuh waktu maba. Jadi kita harus melihat juga teman-teman, di mana mereka itu ketika teman-teman kita sendirian, belum ada kelompok, belum ada teman, itu harus kita ajak buat ngobrol, harus kita rangkul. Nah, kita mahasiswa juga kan punya banyak keahlian nih, banyak keahlian. Nah, jangan keahlian itu digunakan untuk sendiri, tapi kita juga harus merangkul teman-teman kita yang ada di sekitar kita itu loh. Kan kasihan itu. Kita belum tahu nih, orang-orang introvert itu sebenarnya extrovert teman-teman. Karena masih malu. Extrovertnya tuh buat diri dia sendiri. Mungkin di kamar dia karaokean. Nggak ada yang tahu ya. Oke. Nggak ada yang tahu. Nah, oke Mbak Nela. Ketika mahasiswa, ketika maba, Mbak Nela tuh ngeliat gak sih bendera-bendera organisasi atau UKM berselendangkan banyak kan jatuh. Nah, kira-kira menurut Mbak Nela sendiri itu penting nggak hal-hal tersebut, organisasi atau UKM itu penting nggak? Itu jadi ikut organisasi atau UKM itu penting atau enggak? Menurut aku pas jadi maba itu sangat penting karena banyak manfaatnya. Apalagi pas semester 1-2 itu harus gencar buat cari temen. Kayak yang aku bilang tadi, aku jujur menyesal karena aku udah lumayan jauh, ikut organisasi, jadi nggak punya temen, jadi susah. Itu yang disesali. Dan masa semester 1-2 itu menurutku tuh kan ringan ya, belum yang kayak dadar banget tugasnya. Jadi harusnya itu dimanfaatin buat explore. Semester 1-2 itu dimanfaatin banget buat explore. Kan kalau UKM atau organisasi kan nanti ada yang jadi pengurus, naik tingkatan Nah sekarang itu berarti aku pastinya baru ngurusin. Kan di semester kali ini aku berarti baru mau masuk ngurusin, sedangkan tugas kuliahku tuh udah semakin berat, banyak kegiatan lainnya. Dan Mbak ngurusin hal itu. Kalau misalnya ikutnya dari awal, berarti sekarang kan tinggal memantau, bukan jadi pengurusnya memang itu. Jadi penting banget sih menurutku. Itu juga menjadi hal ini ya, pelajaran penting buat kita. Kalau semisalnya kita belum berani untuk melakukan satu hal, ya udah lakuin aja dulu gitu. Coba dulu. Akhirnya menyesal di akhir gitu. Nah, jadi organisasi kampus itu penting. Organisasi atau UKM pokoknya sangat apapun itu penting. Oke teman-teman, jadi tadi kita sudah mendengar kisah dari seorang Mbak Naila bahwa seorang mahasiswa itu benar-benar dituntut untuk berani pertama ya. Nah, kunci pertama atau bekal sebelum kita menjadi seorang mahasiswa. Nah, walaupun teman-teman introvert nggak masalah, yang penting ada keberanian dikit di dalam hati teman-teman. Nah, kedua, kita harus pandai untuk public speaking. Nah, mungkin di episode selanjutnya kita bisa bahas public speaking kali ya. Nah, teman-teman jangan lupa tuh di episode selanjutnya kita akan bahas dikit-dikit tentang public speaking. Bagaimana tips public speaking yang baik dan apa saja yang yang disiapkan sebagai seorang public speaker gitu untuk menggait audiens yang ada di luar sana. Oke, terima kasih Mbak Nela atas waktunya di podcast Maha Capek, si serba bisa tapi capek juga. Ya, thank you teman-teman dari kita berdua dan tunggu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.